saya pernah wawancara di petani itu ya, pupuk urea itu sulit banget. Biasanya itu ada setiap satu petani itu ya dapat pupuk itu cuma dapat 3 atau enggak 4. Nah, di episode kali ini kan kita bahas pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu apa sih, Kak? Bisa saya jelaskan ya? Ya. Pupuk kompos itu termasuk jenis pupuk organik yang dimana seperti dari kotoran hewan, tanaman-tanaman gitu, rumput-rumputan, dan sisa-sisa makanan. Kayak hampir itu sampah rumah tangga itu termasuk nggak, Kak? Termasuk juga. Pokok tidak termasuk dalam artian kasar, tidak kasar dan tidak keras gitu. Berarti kayak sampah-sampah sayur-sayuran, sisa makanan, kayak tulang-tulang itu bisa berarti ya, Kak? Bisa. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Tani Milenial, tempat kita ngobrol santai seputar pertanian yang ya santai banget lah dengan kita petani yang sebagai petani milenial ini ya. Nah, untuk episode kali ini ya, kita itu mau ngebahas tentang pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini juga bisa dibuat sebagai pengganti dari pupuk urea. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Desta dan narasumber kita. Perkenalkan, nama saya M. Faik Murad sebagai narasumber, dan di sini saya sebagai narasumber ingin memberikan informasi tentang mengenai pengganti pupuk urea yang dimana pupuk itu pupuk kompos. Nah, Kak, dilihat dari untuk zaman sekarang ya, kan itu pupuk urea itu kan agak sulit ya, Kak. Dilihat kayak kemarin saya pernah wawancara di petani itu ya, pupuk urea itu sulit banget. Biasanya itu ada setiap satu petani itu ya dapat pupuk itu cuma dapat 3 atau enggak 4. Nah, di episode kali ini kan kita bahas pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu apa sih, Kak? Bisa saya jelaskan ya? Ya. Pupuk kompos itu termasuk jenis pupuk organik yang dimana seperti dari kotoran hewan, tanaman-tanaman gitu, rumput-rumputan, dan sisa-sisa makanan. Kayak hampir itu sampah rumah tangga itu termasuk nggak, Kak? Termasuk juga. Pokok tidak termasuk dalam artian kasar, tidak kasar dan tidak keras gitu. Berarti kayak sampah-sampah sayur-sayuran, sisa makanan, kayak tulang-tulang itu bisa berarti ya, Kak? Bisa. Oke. Biasanya kan kalau pupuk kompos itu kan jelas ada kayak bahan-bahan tambahan gitu, Kak. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin ya, Kak, kayak ada tambahan apa, kayak apa gitu, Kak? Kalau kita kemarin cara pembuatannya itu memerlukan bahan yang sangat-sangat tidak memerlukan biaya terlalu banyak sih. Kayak gimana, Kak, itu, Kak? Cari-cari bahan seperti rumput-rumputan, air, terus gula, terus yang terakhir itu beli. Apa itu, Kak, beli? Campuran zat EM4. EM4, nah sebagai campuran. Itu kayak apa, Kak? EM4 itu kayak bentuk cairan, apa kayak bubuk atau gimana gitu, Kak? Cairan sih. Itu, Kak, dari bahan seperti itu kan bahan-bahan yang mudah didapat, ramah lingkungan. Nah, apakah ada petani yang masih keberatan untuk mengganti pupuk urea menjadi pupuk kompos itu gimana, Kak? Kalau keberatan itu ya pasti, soalnya harga pupuk urea itu sangat-sangatlah mahal dan sangat-sangatlah susah didapat. Iya. Jadi seharusnya petani itu membuat pengganti pupuk urea tersebut menjadi pupuk kompos yang terbuat dari rumput-rumputan, sisa-sisa makanan, kotoran hewan, seperti itu. Berarti tuh kayak anggapannya saja ya, pupuk urea itu harganya buat satu karungnya itu sekitaran 400 sampai 500. Iya, betul. Nah, untuk kalau pupuk komposnya itu kita cuma beli di
cairannya itu Cairannya kan. saja. Ah, Oke, ya ya, itu. ya. Jadi itu Cuma beli cairan saja. enggak terlalu Ya, anu itu. terus sisanya ya cari-cari gitu. Cari-cari rumput-rumputan, terus air juga bisa dari keran. Gula bisa dari dapur. Sangat ramah lingkungan Iya, sekali ya, Kak. sangat-sangat. Nah, berarti dari harga yang 400-500 ke cairan yang empatnya yang harganya berapa kalau boleh tahu, Kak? 25 kalau Wah, sangat sangat-sangat ya. worth it. Oh, worth it Iya, banget untuk worth it petani banget. milenial yang maninya agak nganu ya. Iya, iya, Oke, masa. oke. Sangat turun drastis lah harganya dibandingkan dari harga 400 ke 25. Iya, iya. Ya jauh, beda jauh. Jauh banget Iya, lah Kak jauh itu, banget. Kak. Bisa dibuat ke dialihkan untuk bahan lainnya berarti ya. Iya, Kak? bisa. Oke, oke. Mungkin ada kakaknya katanya ada tutorial nih. Iya, boleh. Gimana nih? Ya, Mau dikanuin apa enggak saya ini? anu ya. Ini. Untuk pertama-tama pembuatan pupuk kompos kemarin itu siapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu seperti timba, gunting, terus gula, Iya. air, cairan E4-nya, Iya. rumput Terus? itu. Terus pas langkah pertama potong-potong rumput seperti kecil-kecil lah, dipotong dari gunting itu kecil-kecil. Nah, terus? Sehingga udah terkumpul, lalu langkah selanjutnya itu taruh gula ke dalam timba dengan isi air itu 2 liter lah. Oh, 2 liter. Sekitar Oke, oke. 2 liter. Dengan gula itu takarannya sekitar 40 gram kalau nggak salah. Oh, oke. 40 gram. Setelah gulanya dituangkan tadi ke dalam timba air, diaduk-aduk hingga merata sampai berlarut. Selanjutnya kalau sudah, cairan E4-nya dituangkan juga sekitar ukuran berapa? Berapa mili gitu? 30 mili. mililiter ya kayaknya yang kemarin itu. Terus pas udah dituangkan itu diaduk-aduk juga sampai larut, sampai merata. Iya. Lanjut kita mengaplikasikan rumput-rumput yang sudah dipotong itu ke dalam timba. Oh, itu dimasukkan di timba, Kak? Iya, dimasukkan di timba, Terus? ditekan, terus dikasih cairan itu tadi. Pakai gelas hingga merata. Itu berarti kalau nyampurinnya itu dikit-dikit apa langsung digebyur gitu, Kak? Kalau yang saya praktekkan kemarin itu pakai gelas dikit-dikit saja. Oh, dikit-dikit. Terbasahi semua. Terus nanti ditumpuk lagi pada rumput-rumput yang sudah terpotong itu tadi. Iya. Ditumpuk terus dibasahi lagi kayak itu sampai pupuknya habis. Sampai itu rumputnya habis itu. ya sampai rumputnya habis, terus dikasih cairan sisa tadi ya, cairannya. Okay. Sampai menggenang lah gitu ceritanya, sampai terbasahi semua gitu. Nah untuk kemarin tuh pengaplikasinya gimana, Kak? Apa langsung disiramkan ke padi atau kalau disiramkan langsung tidak. Gimana itu, Kak? Caranya air yang sudah ditutup tadi yang ada rumputnya, pupuknya, ceritanya yang sudah disimpan dalam 1 minggu itu. Oh, 1 minggu. Diambil airnya pakai gelas apa pakai gayung lah. Iya. Terus disiapkan sprayer yang buat penyemprotan. Setelah ngambil air itu tadi dimasukkan ke dalam sprayer, dimasukkan hingga menutup rapat, lalu disemprotkan kepada bagian-bagian tanaman yang membutuhkan pupuk itu. Yang cara pengapiasannya ke daun-daunnya saja. Yang saya kemarin itu hingga merata, hingga terbasahi semua daun-daun itu. Perbandingannya dengan pupuk komposnya sama airnya itu berapa kalau boleh tahu? Kemarin itu pas waktu pengaplikasian itu? Perbandingannya ya sangat jauh. Kebanyakan airnya 2 liter. Okay. Terus campurannya kan cuma 40 sama 30 tadi. 30-nya buat campuran E4-nya, terus 30-nya gula tadi. Iya. Nah, itu tadi pembahasan tentang pupuk kompos sebagai pengganti pupuk urea. Semoga dari pemaparan dari kakak petani milenial ini dapat membantu para petani untuk bisa kayak memberikan informasi lebih lanjut gitu tentang ya
anggapannya buat pengganti gitulah. Pengganti antara pupuk urea yang ya semakin hari semakin langka bisa beralih ke pupuk kompos. Apabila mungkin ada saran kritik bisa ditaruh di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat pupuk kompos mengganti pupuk urea. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrilia Juli Permadi. Saya Nadila. Saya Frika. Saya Nurina Agustini. Saya Agus Adi Putra. Saya Faik. Langkah-langkah pembuatan untuk alat dan bahannya ada timba, terus ada gunting, untuk ada rumput, terus ada campuran EM4 dan ada gula, ada air juga di timba ini. Pertama-tama, potong rumput liar, potong rumput dengan ukuran kecil. Masukkan gula ke dalam gelas ukur sekitar 40 gram, lalu masukkan gula ke dalam ember air yang berisi sekitar 2 liter air. Aduk gula sampai larut dengan larutan air. Tuangkan cairan EM4 ke dalam gelas ukur sekitar 30 ml ke dalam larutan tadi. Aduk larutan gula dan EM4 sampai larut. Masukkan rumput liar yang sudah dipotong kecil ke dalam ember, masukkan sedikit demi sedikit. Tuang larutan EM4 ke dalam ember yang berisi rumput liar, tuang perlahan-lahan. Tekan-tekan rumput liar untuk memastikan rumput sudah terbasahi sepenuhnya oleh larutan EM4. Apabila rumput belum terbasahi sepenuhnya, tuangkan kembali larutan EM4. Tutup ember dan biarkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu dibiarkan, hasilnya akan seperti ini. Untuk cara pengaplikasiannya, tuang cairan hasil fermentasi rumput liar ke dalam sprayer atau alat penyemprot. Cairan fermentasi yang dituangkan ke dalam alat penyemprot sebanyak 100 ml. Kemudian tuangkan air sebanyak 200 ml ke dalam alat penyemprot. Semprotkan pupuk kompos cair ke tanaman cabai, semprotkan pada daun sampai daun terbasahi. Demikian video pembuatan pupuk kompos untuk pengganti pupuk urea. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak petani. Terima kasih.